Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai, mahasiswa-mahasiswi program studi sastra Indonesia semester 5. Berjumpa kembali dengan saya di pertemuan kedua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang komunikasi bahasa. Jadi kalau pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang ihwal sosiolinguistik itu sendiri, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi bahasa. Outline presentasi terkait dengan apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama tentang hakikat bahasa, yang kedua fungsi-fungsi bahasa, yang ketiga hakikat komunikasi, yang keempat komunikasi bahasa, dan yang terakhir adalah keistimewaan bahasa manusia. Baik, kita lanjut ke topik yang pertama terkait dengan hakikat bahasa. Jadi sebenarnya hakikat bahasa itu apa saja sih? Kalau kalian sudah belajar waktu semester 1, waktu mata kuliah pengantar linguistik umum, atau mata kuliah bahasa Indonesia, sedikit disinggung terkait dengan hakikat bahasa. Jadi sebenarnya hakikat bahasa itu apa saja sih? Yang pertama, bahasa itu merupakan sebuah sistem. Yang kedua, bahasa itu berupa bunyi. Yang ketiga, bahasa itu produktif. Yang keempat, bahasa itu dinamis. Yang kelima, bahasa itu beragam. Dan yang terakhir, bahasa itu bersifat manusiawi. Poin yang pertama kaitannya dengan bahasa sebagai sebuah sistem. Bahasa adalah sebuah sistem dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Artinya bahwa jika sesuatu itu dikatakan sebagai sebuah bahasa, maka ia harus memiliki komponen atau pola yang tetap dan punya kaidah seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia punya kaidah tersendiri, bahasa Inggris punya kaidah tersendiri, bahasa Arab punya kaidah tersendiri. Nah, itulah salah satu hakikat bahasa, bahwa bahasa merupakan sebuah sistem. Contohnya, misalnya saya menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Saya mengatakan seperti ini. Ibu meng seekor di. Sebuah komponen bahasa Indonesia yang benar sistemnya. Jadi kalau saya bilang ibu meng seekor di. Secara komponen bahasa Indonesia, komponennya benar, sistemnya sudah benar. Tetapi ada sejumlah komponen yang hilang. Jadi kalau saya mengatakan, atau seharusnya saya mengatakan, ibu menggoreng seekor ikan di dapur. Itu komponen yang lengkap. Tetapi kalau saya hanya mengatakan ibu titik-titik seekor titik-titik di titik-titik. Ini secara sistem sudah betul, tetapi ada sejumlah komponen yang hilang. Tapi kita lihat di sebelah kanan sini, ada kalimat mengatakan begini, ibu ke ikan goreng di ekor dapur. Coba, kalau kalian telaah, ketika saya mengatakan ini kepada Anda, kalian paham atau tidak maksud yang ingin saya sampaikan? Pasti bingung. Kenapa bingung? Karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Masa di awalan menggunakan meng, kemudian ada subjek, ada ke, ikan goreng, ada di, ada ekor, ada dapur. Secara sistem ini sudah tidak jelas dan tidak sesuai dengan kaidah berbahasa Indonesia. Jadi secara kalimat bahasa Indonesia yang benar tidak tersusun secara sistematis sehingga membentuk sebuah kalimat bahasa Indonesia. Ini yang tidak boleh ya. Jadi kalau kita menggunakan bahasa, kita harus menggunakan pola dan sesuai dengan kaidah yang berlaku sesuai dengan bahasa tersebut. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, ya ikutin kaidah bahasa Indonesia. Kalau kita mau menggunakan bahasa Inggris, gunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Berikutnya, di samping sistematis, bahasa juga bersifat sistemis.
Ada yang tahu nggak sistemis itu apa? Bahasa tersusun menurut suatu pola tertentu dan tidak tersusun secara acak. Setiap bahasa memiliki sistem yang berbeda dengan bahasa lain. Misalnya, kalau misalnya saya mengatakan di dalam bahasa Indonesia, saya makan nasi. Atau misalnya, saya menggoreng ikan. Atau kalau secara lengkap, saya katakan, saya menggoreng ikan di dapur. Ini secara sistem bahasa Indonesia. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan, dan lain sebagainya. Bahasa Indonesia tentu berbeda dengan bahasa lainnya, misalnya dalam bahasa Inggris. Karena prosesnya atau terjadinya saat sekarang, saya akan mengatakan I'm washing my clothes now. I'm washing. Saya sedang mencuci. Di dalam bahasa Inggris tentu memiliki kaidah yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Ini yang perlu kita pahami ya. Kemudian, karena bahasa bersifat sistemis, karena punya sistem, kita nggak boleh menyusun secara acak-acakan. Misalnya, kita mulai dari verbanya dulu yang di depan. Tidak boleh kita menggunakan verba di depan. Contoh, misalnya saya bilang begini, menggoreng ikan Hendra di dapur. Tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Jadi harus sesuai dengan sistem yang ada, sesuai dengan kaidah berbahasa yang benar, sesuai dengan kaidah bahasa yang kita gunakan pada saat berbicara. Perhatikan contoh beberapa kasus penggunaan bahasa yang berbeda-beda, misalnya di dalam bahasa Latin, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian, kalau kita lihat di sini, sistem bahasa bukan merupakan sistem tunggal, melainkan terdiri dari sejumlah subsistem. Ada fonologinya, ada morfologinya, dan lain sebagainya. Kemudian, bahasa itu bersifat unik dan universal. Ini yang harus kita pahami, bahwa bahasa itu bersifat unik yang berarti bahwa bahasa memiliki ciri dan sifat yang khas yang tidak dimiliki bahasa lain. Misalnya, bahasa Indonesia, susunannya ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan, dan lain sebagainya. Ini ciri khas bahasa Indonesia. Kalau misalnya dalam bahasa Arab, tentunya akan memiliki ciri khas yang berbeda. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian, bahasa bersifat universal. Artinya bahwa bahasa itu memiliki ciri yang sama yang ada di setiap bahasa. Ada juga ya, jadi ada keuniversalan sebuah bahasa, ada juga keunikan dari sebuah bahasa. Berikutnya, bahasa itu berupa bunyi. Jadi sistem bahasa merupakan lambang yang direalisasikan dalam bentuk bunyi bahasa. Contohnya begini, coba kalau misalnya nih, saya mau meminta Anda untuk membayangkan, coba yang namanya kuda itu seperti apa? Apa yang ada di pemikiran Anda? Karena Anda sudah tahu bahwa yang namanya kuda itu misalnya binatang berkaki 4. Betul. Kenapa? Karena memang kuda itu berkaki 4. Kalau Anda mengatakan kuda berkaki 2, tentu salah ya. Kemudian, kuda itu merupakan sebuah lambang. Sedangkan sejenis binatang kaki 4 ini adalah konsep yang ada di dalam pemikiran kita bahwa yang namanya kuda itu sejenis binatang berkaki 4. Kemudian ada referen atau yang ada di dalam pemikiran kita yang namanya kuda itu kayak gimana. Nah, ini seperti yang ada di gambar ini, perwujudan dari binatang berkaki 4 yang kita rujuk sebagai seekor kuda. Ini yang disebut sebagai referennya. Contoh lain, spidol. Kalau saya katakan lambang itu adalah spidol, maka yang muncul di dalam konsep kita adalah sejenis alat tulis bertinta. Kenapa bertinta? Karena di dalam spidol itu ada tintanya, sehingga kita bisa menulis.
Lalu referennya yang muncul adalah ya perwujudan yang jadi si spidol itu kayak gimana. Nah, ini ya, ada lambang, ada konsep, kemudian ada referennya. Berikutnya, lambang bahasa itu bersifat arbiter dan konvensional. Hubungan antara lambang dengan konsep bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepi makna tertentu. Apakah ada hubungan antara lambang dan konsep terhadap konsep tersebut bersifat konvensional? Kita lihat, misalnya, ketika saya meminta Anda atau saya menyebutkan binatang vertebrata yang bersayap dan bertelur. Ketika saya tanya ke Anda yang orang Indonesia atau orang yang memiliki pengetahuan berbahasa Indonesia, ketika saya tanyakan, apa ayo binatang yang bersayap, kemudian dia bisa bertelur. Karena di konsep Anda yang namanya hewan bersayap, kemudian bisa bertelur, dan Anda memiliki pengetahuan dalam bahasa Indonesia, Anda akan mengatakan, oh itu sebagai burung. Kemudian kalau Anda orang asing misalnya, orang yang memiliki pengetahuan dalam berbahasa Inggris, maka Anda akan mengatakan bird, karena bird itu dalam bahasa Indonesia burung. Kalau Anda orang Jawa, mungkin Anda akan mengatakan manuk. Sama-sama ini referennya atau yang kita acu ya seekor burung. Jadi kalau kita lihat di sini terdapat bahasa bersifat arbiter yang mana masyarakat akan mematuhi lambang dan konsepnya. Jika tidak, maka ia akan melanggar konvensi dan proses komunikasi akan terhambat. Akan terhambat tuh misalnya begini. Ketika saya bertanya ke Meida, misalnya, Meida, kamu tahu nggak hewan vertebrata yang bersayap sama bertelur? Menurut kamu apa sih? Kemudian ketika kamu mengatakan itu adalah sapi, apakah sapi merupakan hewan bersayap? Tentu bukan. Kalau Anda melanggar, artinya Anda yang ditanyakan apa referennya tidak sesuai, maka akan melanggar konsep. Karena yang kita maksudkan ketika kita mengatakan binatang vertebrata yang bersayap dan bertelur sesuai pemahaman di pemikiran kita, ya pastinya adalah burung. Kalau Anda menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kita menggunakan bahasa Inggris, misalnya menyebutnya dengan kata bird. Kalau Anda orang Jawa, bisa juga menggunakan kata manuk. Berikutnya, bahasa itu bersifat produktif. Masyarakat dapat membuat satuan-satuan ujaran yang tidak terbatas. Artinya bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki lebih dari 127.036 buah lema dan makna. Tetapi dengan 127.036 lema tersebut dapat dibuat jutaan kalimat yang tidak terbatas. Artinya ketika saya punya satu kata, misalnya kata makan, apakah hanya cukup dengan satu kalimat saja dengan menggunakan kata makan? Tentu tidak. Dengan dua orang yang berbeda saja, sudah ada dua kalimat yang kita bisa bentuk. Misalnya, saya akan bilang, saya makan nasi. Ada orang lain yang mengatakan, saya makan roti. Ada orang ketiga yang bilang, saya makan buah. Dari satu kata saja dapat dibuat berbagai macam kalimat yang tak terbatas. Artinya bahwa bahasa itu produktif, dapat dibentuk sesuai dengan keinginan dari manusia itu sendiri. Berikutnya, bahasa itu dinamis. Artinya bahwa bahasa itu tidak bersifat tetap. Kalau tetap, ya bahasa itu-itu saja. Tetapi bahasa di sini itu sifatnya dinamis. Artinya bahasa mengalami perubahan. Perubahan itu menyelinap secara diam-diam ke dalam bahasa seperti benih yang masuk ke dalam tanah dan tumbuh tak terlihat. Pada suatu waktu tunasnya akan muncul ke permukaan. Nah, ini yang sering kita alami. Seiring perkembangan zaman dan perkembangan teknologi serta kebutuhan kosakata, maka kebutuhan berbahasa itu akan semakin meningkat dan bahasa yang digunakan oleh manusia itu bermacam-macam. Coba kita bayangkan,
Dulu kala atau zaman dulu deh waktu Anda masih SD, pernah dengar istilah hoax? Nggak ada itu kata-kata hoax. Pernah dengar kata viral? Tidak ada kata itu viral muncul waktu kita masih kecil. Masa itu tidak ada bahasa-bahasa seperti hoax, viral, dan lain sebagainya yang muncul atau sering dipakai di dalam kehidupan bermasyarakat. Mengapa demikian? Karena bahasa itu dinamis, mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan manusia dalam kegiatan berkomunikasi. Berikutnya, beberapa contoh perubahan bahasa. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang perubahan bahasa, tentu ada yang namanya dampak. Dampak itu pasti ada yang namanya dampak positif, ada yang namanya dampak negatif. Kalau kita lihat, dampak itu ada yang melanggar, menumbuk, atau membentur, ya. Akibatnya pada zaman sekarang ini. Jadi ada dampak yang kita rasakan dari adanya perubahan bahasa. Memang kalau perubahan bahasa itu tidak ada yang menganggapnya sebagai sesuatu yang positif, ada yang menganggap sebagai sesuatu yang negatif. Tetapi kita konteksnya di sini kita membahas tentang perubahan bahasa kaitannya dengan pemakaian sesuatu yang sifatnya umum, kemudian sekarang sifatnya lebih khusus dan lain sebagainya. Misalnya, pada kata saudara. Dulu nih, kalau kita bilang saudara, itu referennya atau yang kita rujuk itu adalah orang yang lahir dari ibu yang sama. Misalnya begini, saya punya kakak. Lalu saya bilang, oh itu saudara saya. Artinya bahwa kakak saya ini memang saudara dengan saya. Kenapa? Karena ia lahir dari ibu yang sama. Itu konsep dulu. Tetapi untuk konsep yang sekarang, ketika kita mengatakan saudara, ini lebih umum sifatnya. Misalnya, ya kamu kan saudara dengan saya, meskipun tidak satu ibu, tetapi kalau misalnya kita sudah memiliki hubungan yang dekat, maka itu bisa kita katakan sebagai saudara. Maknanya menjadi meluas ya, daripada yang dulu dengan yang sekarang. Kemudian berikutnya adalah bahasa itu bersifat beragam. Jadi penutur yang heterogen menyebabkan bahasa itu beragam. Jadi seperti kita ketahui bahwasanya perkembangan zaman dan juga perluasan wilayah ya, banyak orang yang bermigrasi, banyak orang yang melakukan urbanisasi dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan jumlah penutur itu heterogen sehingga menyebabkan timbulnya keragaman berbahasa. Misalnya, kita kasih contoh saja pada penggunaan bahasa Sunda yang digunakan di wilayah Bandung tentu akan berbeda dengan bahasa yang digunakan di Ciamis. Ini padahal sama-sama kita menggunakan bahasa Sunda, tetapi di wilayah yang berbeda akan menghasilkan bahasa yang beragam. Contoh lagi pada penggunaan bahasa Inggris, misalnya bahasa Inggris di kota London akan berbeda dengan bahasa Inggris yang digunakan di Australia sama Amerika. Padahal sama-sama menggunakan bahasa Inggris, tetapi keragam bahasa yang digunakan itu tentunya berbeda. Berikutnya, bahasa itu manusiawi. Apa sih yang disebut sebagai bahasa manusiawi? Memang ada bahasa yang tidak manusiawi. Nah, kita lihat di sini. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal hanya dimiliki oleh manusia. Ingat bahwa yang namanya bahasa itu hanya digunakan oleh manusia. Artinya manusia dapat menggunakan bahasa karena mereka memiliki organ speech, jadi organ berbicara yang lengkap dibandingkan dengan hewan. Hewan tidak bisa menghasilkan bahasa. Karena apa? Karena hewan dia menggunakan insting. Berbeda dengan manusia, manusia itu mau belajar. Mau belajar dalam arti gini, coba Anda bayangkan, dulu Anda lahir waktu bayi. Emang bisa ngomong kayak sekarang? Jadi pinter, ngomongnya lancar? Tentu tidak. Waktu bayi Anda hanya bisa menangis. Lalu cuma bisa bilang ma, pa, pi, dan lain sebagainya. Kemudian kita belajar waktu kecil, waktu SD, waktu SMP, SMA. Sekarang sudah kuliah, bahasa Anda
pasti lebih bagus dibandingkan waktu Anda masih kecil dan lain sebagainya. Nah, di dalam bahasa ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami bahwa bunyi atau gerak dan isyaratnya tidak bersifat produktif dan tidak dinamis. Hewan tidak mempunyai kemampuan untuk mempelajari bahasa manusia. Ini sehingga dikatakan bahwa bahasa bersifat manusiawi karena hanya dimiliki oleh manusia, sedangkan hewan tidak memiliki bahasa. Berikutnya terkait dengan fungsi-fungsi bahasa, secara tradisional dapat dikatakan fungsi bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau komunikasi. Ini yang sering kita pakai. Kamu kalau ngomong dengan teman Anda, nah ini yang disebut sebagai alat untuk komunikasi. Dalam artian Anda mau menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau juga perasaan. Ini salah satu fungsi bahasa. Contoh nyata yang sekarang sering Anda pakai di dunia nyata, yang sering Anda pakai misalnya di WhatsApp. WhatsApp itu salah satu aplikasi yang banyak digunakan oleh anak muda zaman milenial, zaman now ya. Anak-anak sekarang itu banyak menggunakan WhatsApp. Nah, salah satu media di WhatsApp itu misalnya pada penggunaan status. Penggunaan status itu merupakan salah satu penggunaan fungsi bahasa. Kenapa demikian? Karena pada saat kita menggunakan status tadi, kita mau menggunakan bahasa, mengekspresikan diri. Misalnya gini, si Yusuf. Yusuf kan lagi seneng nih, misalnya dia habis dapat kenaikan jabatan. Wah, terus Anda bilang, Alhamdulillah saya naik jabatan. Dia ingin mengekspresikan dirinya. Dia mau mengatakan bahwa dia sangat bersyukur bahwa dia sudah naik jabatan. Lalu apa yang ingin diekspresikan itu dituliskan dalam status WhatsApp. Nah, itulah salah satu fungsi bahasa untuk menyampaikan perasaannya. Dia mau menyampaikan perasaan senangnya karena naik jabatan. Kemudian, bagi sosiolinguistik, pendapat di atas terlalu sempit sebab yang menjadi persoalan dalam sosiolinguistik adalah who speak what language, to whom, where, and to what, and also and. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau yang tadi itu mungkin bahasa masih bersifat sempit. Kenapa dinilai sempit? Karena ketika kita berbicara, kita harus memahami sudut penuturnya. Jadi sudut si penutur itu bagaimana? Kemudian topik ujarannya itu apa? Kemudian amanat apa yang ingin disampaikan? Lalu bagaimana dengan sudut pendengarnya? Ini yang harus kita kaji. Jadi seperti yang contoh Bu Puji tadi, misalnya kita nulis WhatsApp. Siapa yang nulis? Kalau nulis WhatsApp, kira-kira siapa ya yang mau baca WhatsApp saya? Yang ada di status saya tadi misalnya. Kemudian topiknya lagi ngomongin apa sih? Lalu amanatnya apa? Kalau ngomongin rasa syukur itu apa yang harus yang dapat diberikan kepada orang lain itu apa? Pesan apa yang ingin disampaikan? Nah, itu kalau secara sosiolinguistik. Jadi harus lebih lengkap ya. Berikutnya, kemudian adalah kode yang digunakan. Ini harus jelas. Kalau misalnya kita menggunakan status WhatsApp, tentu kita menggunakan kode bahasa. Kita pakai bahasa. Ada lagi yang juga kita kadang-kala pakai gambar-gambar. Nah, itu biasanya ya di status WhatsApp itu ada gambar, emot, dan lain sebagainya. Dari sudut penutur, dilihat dari penutur, maka bahasa itu bersifat personal atau pribadi, atau bisa juga bersifat emotif. Dalam arti begini, penutur itu orang yang berbicara, namanya penutur. Berfungsi sebagai personal. Personal itu pribadi kita. Ngapain sih kita menggunakan bahasa tadi? Ada juga menurut Jacobson, sudut penutur itu dilihat dari emotifnya. Maksudnya apa? Jadi kalau yang tadi saya contohkan, kamu lagi nulis di WhatsApp karena tadi lagi naik jabatan, berarti kan Anda bahagia. Berarti perasaan Anda itu adalah bahagia dan Anda berharap bahwa pendengar atau petutur itu merasakan kebahagiaan yang Anda miliki. Nah, itu tujuan dari
fungsi bahasa yang Anda gunakan. Berikutnya, dari sudut pendengar, maka bahasa itu bersifat direktif, yaitu mengatur tingkah laku pendengar atau instrumental menurut Halliday, kemudian retorikal menurut Jacobson. Misalnya gini, direktif, instrumental, dan retorika itu adalah ketika kita menginformasikan sesuatu atau ketika kita sedang menuliskan sesuatu, kita tidak hanya yang dimaksudkan oleh penutur, jadi ini adalah menurut sudut pendengar, tidak hanya melakukan sesuatu, namun juga melakukan kegiatan yang diinginkan oleh penutur. Misalnya, hal ini dapat dilakukan oleh penutur dengan menggunakan kalimat perintah, himbauan, permintaan, maupun rayuan. Misalnya kayak gini, masih ingat nggak? Kalau kalian baca di petunjuk e-learning saya memberikan informasi, dilarang hanya muncul di akhir pertemuan. Itu maksud saya. Dari sudut pendengar, Anda akan berpikir, oh, maksud Bu Puji adalah, jadi ada pesan, ada perintah yang ingin saya sampaikan, bahwa Anda tidak boleh hanya datang pada saat pertemuan terakhir saja. Karena apa yang saya minta adalah Anda aktif dari pertemuan awal sampai dengan akhir. Jangan muncul di detik-detik akhir saja. Berikutnya, adanya kontak antara penutur dan pendengar. Jadi ketika kita menggunakan bahasa, pasti ada namanya kontak. Kontak bahasa itu ada antara penutur dan pendengar atau petutur. Misalnya, ketika saya bilang begini, "Hai mahasiswa-mahasiswiku yang sangat cantik, yang ganteng, apa kabarnya kalian?" Misalnya seperti itu. Jadi di situ ada kontak antara saya sebagai penutur dan juga ada petutur atau pendengar yang mengatakan, misalnya saya berkata, "Bagaimana kabar kalian?" Berarti saya menanyakan kabar dan saya ingin mendapatkan jawaban dari Anda. Misalnya yang lagi senang, "Wah, saya baik-baik saja, Bu." Yang lagi sedih, "Oh, saya lagi sedih, Bu," dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa di dalam fungsi bahasa tadi terdapat kontak antara penutur dan juga petutur atau pendengarnya. Berikutnya, ada yang namanya topik. Namanya kita berbicara. Bicara pasti ada topiknya. Sama halnya ketika saya memberikan perkuliahan. Misalnya saya bilang begini, baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi bahasa. Artinya bahwa pada pertemuan ini yang kita kaji adalah tentang fungsi bahasa. Itulah yang disebut sebagai topik ujaran. Berikutnya, ada yang namanya kode. Nah, ketika kita berbahasa, pasti ada kodenya. Nggak mungkin nggak ada kode. Karena apa? Karena kalau tidak ada kode, ya tidak bisa dipahami oleh pendengarnya atau petuturnya tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Misalnya, kamu lagi nangis, tapi diem aja. Atau kamu misalnya nggak ngomong, orang nggak akan tahu karena kamu tidak menggunakan kode. Jadi harus pakai kode bahasa. Berikutnya, ada amanat yang ingin disampaikan. Jadi ketika kita berbicara, ada sesuatu atau ada pesan yang ingin disampaikan. Makanya kalau lagi ngomong, jangan ngomongnya asal ngomong atau kumur-kumur. Ya nggak ada yang bisa diterima. Orang juga nggak ngerti. Jadi ada amanat yang ingin disampaikan. Misalnya kayak kita bahas misalnya di karya sastra. Anda anak sastra, Anda suka baca puisi. Yang namanya puisi tentu ada pesan yang ingin disampaikan oleh penulis puisinya. Nah, itulah sama halnya dengan ketika kita berbicara ada sesuatu amanat, ada suatu pesan yang ingin disampaikan untuk petutur atau pendengar yang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Berikutnya adalah hakikat komunikasi. Tadi kita sudah membahas tentang fungsi bahasa, berikutnya tentang hakikat komunikasi. Sebenarnya komunikasi itu apa sih? Kamu kan suka bilang, bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi. Jadi sebenarnya komunikasi itu apa? Nah, komunikasi itu adalah proses by which information is exchanged between individuals
through a common system of symbols, signs, or behavior. Jadi yang namanya komunikasi itu ada 3 komponen. Yang pertama, ada partisipannya. Kalau kita berkomunikasi tapi nggak ada orang yang dengerin, nggak ada orang yang berbicara, ya tidak terjadi komunikasi. Yang kedua, ada informasi yang dikomunikasikan. Namanya mau ngomong pasti ada infonya apa. Yang ketiga, ada alat yang digunakan. Misalnya seperti ini, saya mau menjelaskan materi misalnya melalui website. Saya memberikan materi melalui website atau melalui YouTube. Nah, ini alatnya. Alatnya itulah yang disebut sebagai alat yang digunakan dalam komunikasi. Ya, berikutnya, apakah setiap perbuatan manusia itu bersifat komunikatif? Coba, ayo, Anda mikir deh. Kalau misalnya kita melakukan sebuah kegiatan, apakah kegiatan kita atau perbuatan kita selalu bersifat komunikatif? Kita lihat di sini, suatu perbuatan dapat disebut sebagai atau bersifat komunikatif jika perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dan ada pihak yang bertindak sebagai penerima pesan secara sadar dari perbuatan itu. Jadi dikatakan sebagai kegiatan komunikatif kalau dilakukan dengan sadar. Berarti kalau lagi mimpi sadar nggak? Kalau lagi mimpi karena itu tidak sadar berarti itu bukan kegiatan komunikasi. Jadi kalau misalnya kita lagi seperti ini ya, saya sedang menjelaskan, saya sedang berbicara dengan Anda, maka ini disebut kegiatan bersifat komunikatif. Namun, pada saat proses komunikasi ini seringkali ada hambatan. Misalnya, tiadanya kesadaran. Yang kedua, daya pendengaran salah satu partisipan kurang baik. Nah, ini kadangkala kita udah teriak-teriak kenceng, kita ngomongnya udah jelas, tapi partisipan atau yang dengerin ternyata kurang pendengarannya, tentu akan bermasalah. Suara bising di tempat komunikasi, atau enggak misalnya lagi demo, rame, wah teriak-teriakan, ada bom, suaranya bising, Anda ngomong apa juga enggak akan kedengeran. Yang terakhir, kemampuan penggunaan bahasa yang kurang. Nah, ini yang seringkali menjadi hambatan. Misalnya, ketika Anda menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh orang lain, nah ini yang akan menimbulkan kesalahpahaman. Akhirnya terjadilah miskomunikasi. Komunikasi bahasa ada 2 pihak yang terlibat. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa ada namanya penutur atau sender, ya. Jadi ada yang ngirimin pesan, ada penerima pesan atau receiver. Ujaran yang digunakan untuk menyampaikan gagasan, pikiran, dan lain sebagainya itu disebut sebagai sebuah pesan. Nah, di dalam sebuah pesan membawa gagasan, pikiran, dan saran yang disampaikan pengirim kepada penerima. Inilah yang dikatakan sebagai sebuah proses komunikasi berbahasa. Artinya ada yang ngirim pesan, ada juga yang menerima pesan, dan ada pesan yang ingin disampaikan. Kembali lagi ya, saya ulangi, bahwa pada saat proses komunikasi berbahasa, itu ada penuturnya, ada penerima pesannya, kemudian ada pesan. Contoh sederhana, misalnya saya mengirimkan pesan melalui WhatsApp ke ketua kelas. Mohon untuk aktif e-learning hingga hari Rabu. Saya sebagai penutur, kemudian ketua kelas sebagai penerima. Nah, di situ ada pesan. Pesannya apa? Pesannya bahwa Anda harus e-learning aktif selama proses e-learning hingga hari Rabu. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kedua kali ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.